Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan pada bagian yang ke-10, Sana'iul Ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik. Terakhir kita sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Maukah kalian aku beritahu orang yang paling baik di antara kalian dan orang yang paling buruk di antara kalian? Lantas para sahabat mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Dan sebaliknya, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari keburukannya. Nah, sekarang kita bacakan penjelasan dari al-muallif hafizahullah. Wa qawluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharap kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari keburukannya. Ai, kata beliau hafizahullah, yaitu annan nasa, bahwasanya manusia, la yatawaqqa'una min jihatihi khairan, tidak terlintas di benak mereka bahwa akan ada kebaikan dari sisi orang ini. Wala yantaziruna min mislihi naf'a, dan mereka tidak menanti-nanti dari orang semisal ini membawa manfaat. Jadi ketika orang-orang merasa kalau kedatangan orang ini tidak ada manfaatnya atau tidak diharapkan kebaikannya, maka itu pertanda ini adalah orang yang buruk. Li'annahu la yu'rafu bi'amalil khair, karena orang semacam ini tidak dikenal di dalam mengamalkan kebaikan. Wala yu'rafu bibadlil khairi wa taqdimihi, dan tidak diketahui bahwa orang ini pernah melakukan kebaikan atau menjalankannya. Dan ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bukan berarti kita ini memanfaatkan orang, mengharap kebaikan orang, seperti mengharapkan hartanya atau mengharapkan belas kasihnya, tidak. Namun ketika kita berada di sekitar orang tersebut,
kita merasa tidak nyaman karena orang ini tidak pernah mendatangkan kebaikan, baik dari ucapannya atau perbuatannya. Nanti akan diterangkan lebih jelas seperti apa contoh nyatanya. Wa aidan, dan juga fil waqti nafsih, di saat yang bersamaan, tatkala kita tidak terbesit orang ini akan melakukan kebaikan, yu'rafu bisyarri wal adha, justru sebaliknya orang ini dikenal dengan keburukan dan gangguannya. Wal udwan, demikian pula permusuhannya. Imma bisabbi wasyatmi, baik dengan mencelah, mencerca, awil ghibati wan namimah, atau dengan ghibah, menggunjing, wan namimah, mengadu domba, awis sukhriyati wal istihza, atau dia akan menampakkan kesombongan, membangga-banggakan diri atau mengolok-olok orang, au ghairi dzalik, atau selainnya. Faman kana bihadhihi sifati wal iyadu billah fahuwa syarrun nas, maka barang siapa yang dengan sifat ini ada pada seseorang, kita mohon perlindungan kepada Allah, maka dia adalah seburuk-buruk manusia. Jadi sudah menjadi prediksi kita, kalau ketemu sama orang ini pasti omongannya rusak, pasti menggibah orang, atau pasti menampakkan kesombongan, atau mengolok-olok orang lain. Itu dari segi ucapan. Bisa jadi dari segi tindakan. Kalau ada orang ini pasti ada saja ulahnya yang membuat kita tidak nyaman. Kalau ada orang ini pasti membuat masalah dengan perbuatannya, dengan kelakuannya. Maka kalau ada orang dengan sifat seperti ini, dialah seburuk-buruk manusia. Dialah seburuk-buruk manusia. Jadi tidak ada kebaikan yang kita harapkan bersamanya, dan justru sebaliknya, keburukan akan senantiasa menyertainya. Walihada, dan karena inilah, hariyun bil muslim, sepatutnya seorang muslim an yakuna da'iyan li ikhwanihil muslimina bil khair. Seorang muslim sepatutnya menjadi penyeru pada saudara-saudaranya kaum muslimin dengan kebaikan, agar tidak ada orang semacam ini, agar tidak ada orang yang bawaannya kalau kita berada di sampingnya resah, khawatir akan mendapatkan dampak buruknya. Maka perlu yang namanya dakwah, nasihat, sehingga menjadi orang yang muhibban al khaira lahum, agar menjadi orang yang mencintai kebaikan, mubta'idan an la'nihim wasabbihim wal waqi'ati fihim, agar orang semacam ini jauh dari melaknat, mencela, mencerca. Idh laysa dzalika min sya'nil muslim wala min khuluqih, karena hal itu bukan termasuk di antara perangai seorang muslim dan akhlak-akhlaknya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seburuk-buruk manusia yang mereka memiliki sifat-sifat yang buruk, baik dari ucapan maupun perbuatan, ini adalah bukan akhlak seorang muslim. Ya, bukan akhlak seorang muslim. Ada dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, beliau SAW menjelaskan, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Seorang muslim sejati adalah seorang yang kaum muslimin lainnya merasa aman dari lisan dan tangannya. Dan ini menjelaskan sebaik-baik manusia. Kalau kita berada di sekitarnya, di sampingnya, kita merasa aman, nyaman, kita akan mendapatkan manfaat, kita akan mendapatkan kebaikan, dan kita tidak khawatir keburukan.
Nah, ini sebaik-baik apa? Manusia. Jadi kaum muslimin yang berada di sekitarnya tidak mengkhawatirkan gangguan darinya. Taib. Kemudian beliau hafizahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'anan. Tidak patut bagi seorang mukmin itu menjadi orang yang suka melaknat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, melaknat itu kalau sesuai dengan pengertian yang ada, yaitu mendoakan orang lain agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan agar orang lain ditimpa azab. Semoga Allah melaknatmu misalkan. Ya. Itu maknanya apa? Semoga engkau dijauhkan dari rahmat Allah dan agar mendapat siksa Allah. Nah, seorang mukmin tidak sepatutnya menjadi orang yang suka melaknat. Namun juga bisa kita pahami sebagaimana yang dahulu mungkin pernah kita bahas pada tema-tema sebelumnya, termasuk di antara laknat itu adalah mencela, berkata kotor. Kalau dalam ungkapan sehari-hari dalam bahasa Jawa ya, mengumpat atau mesu. Wallahu a'lam bishawab, ini juga bisa masuk dalam kategori apa? Melaknat dengan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang tidak sopan. Maka seorang mukmin sepatutnya jauh dari hal seperti itu. Jangan suka mengumpat, jangan suka misu. Meskipun mungkin ini hal yang dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, terutama kita yang tinggal di Surabaya ini, kerap kita mendengar ungkapan-ungkapan semacam ini. Maka Islam mengajarkan kita untuk bertutur kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik jelas, kata-kata yang tidak menyakiti hati, bukan dengan mencela, merendahkan atau berkata-kata yang kotor. Meskipun sekali lagi dianggap sebagian orang ini hal yang lumrah. Tapi kalau menurut Islam itu tidak baik, ya kita katakan tidak baik. Dan dianggap lumrah ini pun mungkin hanya bagi sebagian kalangan. Karena mustahil kata-kata semacam ini dianggap lumrah apabila diucapkan oleh anak kecil kepada orang tua. Ya, sesama mereka mungkin dianggap lumrah berkata-kata kotor seperti itu. Karena teman plek kan gitu. Tapi coba kalau ada anak kecil mengatakan hal ini kepada orang tua, pasti akan dikatakan tidak sopan. Berarti mereka mengetahui bahwa ini adalah kata-kata yang tidak baik. Oleh karena itu kita hindari berkata semacam ini. Wa thabata fi sahihain, dan telah ditetapkan atau telah tetap di dalam Bukhari dan Muslim, dua kitab sahih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hadis yang tadi kita isyaratkan. Seorang muslim sejati yaitu seorang yang apabila kaum muslimin yang lain itu merasa aman, merasa selamat dari lisan dan tangannya. Jadi kita tidak khawatir apabila berada di sampingnya. Kita tidak merasa khawatir dengan lisan dan tangannya. Itulah seorang muslim sejati.
Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun, dan hadis-hadis di dalam makna semacam ini banyak. Wa hadhihi aqallu ahwalil muslim. Perhatikan. Kemudian saya menjelaskan ini adalah keadaan yang minimal bagi seorang muslim. In lam yakun da'iyan li ikhwanihil muslimin, kalau sekiranya dia tidak menyeru kepada saudara-saudara kaum muslim yang lain, badilan al khaira lahum, untuk berbuat kebaikan, sa'iyan fi hajatihim wa masalihihim, berupaya di dalam kebaikan pada hajat kebutuhan mereka dan kemaslahatan mereka, fala aqalla, maka tidak ada yang lebih minimal lagi min an yakuna kafan an adhiyatihim, daripada dia menahan diri dari mengganggu orang lain, wa an isali syarri lahum, dan melakukan keburukan pada mereka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi minimalnya seorang muslim itu tidak mengganggu orang lain. Kalau dia tidak bisa berbuat baik, kalau dia tidak bisa memberi manfaat, minimalnya jangan ganggu orang lain. Ini sifat minimal seorang muslim. Kalau mau lebih baik lagi, beri manfaat, tebar kebaikan, ajak orang lain berbuat baik. Ya, itu yang paling baik. Tapi kalau tidak bisa, minimalnya jangan membuat orang lain susah, jangan mengganggu orang lain, jangan menyakiti orang lain. Dengan sekedar kita tidak menyakiti dan mengganggu orang lain, itu sudah baik. Meskipun kita mungkin belum bisa membuat orang lain senang, belum bisa membuat orang lain bahagia, belum bisa membuat orang lain tersenyum, tapi setidaknya jangan buat mereka bersedih. Ini adalah sifat minimal seorang muslim. Wa qad taqaddama qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah berlalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumsiku anisyarri fa innahu lahu sadaqah. Seorang muslim hendaknya menahan diri dari keburukan, karena itu sebagai sedekah baginya. Ya. Jadi di antara bentuk sedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi dengan sikap dan perbuatan. Bahkan sampai pun tidak bersikap dan berbuat apapun, itu kita bisa dianggap sedekah. Dengan cara apa? Tidak mengganggu orang. Ya. Jadi kalau ketemu orang misalnya, ya kita tidak ngapa-ngapain, tidak memberi manfaat, tidak menebar kebaikan, tapi juga tidak mengganggu orang, itu sudah cukup dikatakan sebagai apa? Sedekah. Yang paling minimal. Yang paling minimal. Pokoknya orang lain tidak terganggu dengan keberadaan kita. Orang lain tidak dirugikan dengan sikap-sikap kita. Kalau mau yang lebih baik lagi, beri manfaat, tebar kebaikan. Itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, minimal jangan mengganggu orang, jangan menyakiti orang. Nah, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Amalan apakah yang paling afdal? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Qala, Abu Dzar berkata lagi, qultu ayyur riqabi afdal? Aku bertanya, budak apakah yang paling afdal? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anfasuha 'inda ahliha
wa aktsaruha tsamanan. Budak yang paling afdal adalah yang paling berharga bagi tuannya dan yang paling besar nilainya. Kalau dijual harganya mahal. Qala, Abu Dzar berkata lagi, qultu fa illam af'al. Aku berkata, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukannya? Maksudnya melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang disebutkan tadi. Misalnya tidak mampu berjihad atau tidak mampu memerdekakan budak, kadang nggak punya harta. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Engkau bisa membantu sani'an. Nanti akan kita terangkan karena ada sedikit perincian tentang hal ini. Dan engkau bisa berbuat sesuatu, yaitu membantu orang lain, Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Bagaimana kalau sekiranya aku tidak mampu mengerjakan sebagian amal? Qala, Nabi SAW mengatakan, takuffu syarraka 'anin nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Maka engkau menahan diri dari berbuat buruk kepada manusia, maka sesungguhnya itu sebagai sedekah bagi dirimu terhadap dirimu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, poin utama pembahasan kita adalah bagian terakhir, yaitu ketika Abu Dzar mengatakan, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan sebagian amal. Ya, mungkin beliau tidak memiliki amalan yang besar, amalan yang diharapkan untuk mendapatkan banyak pahala. Maka Nabi SAW mengatakan, cukup dengan menahan diri dari mengganggu orang lain, karena itu sudah dianggap sebagai sedekah darimu untuk dirimu. Jadi kita bersedekah untuk diri kita. Ya. Nah, adapun secara umum hadis ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis yang menjelaskan tentang amalan apa yang paling utama. Dan kalau kita perhatikan, hadis semacam ini ada beberapa redaksi. Ada kalanya Nabi SAW mengatakan amalan yang paling afdal adalah as-salatu ala waktiha. Dan ini pernah kita singgung, yaitu apa? Salat pada waktunya. Lalu apa? Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Lalu apa? Jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Namun dalam kesempatan ini Nabi SAW menjawab amalan yang paling afdal iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Maka ini tidak ada pertentangan. Karena apa? Ada kalanya Nabi SAW menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi penanya, sehingga bisa kita simpulkan amalan apa yang paling afdal, ya sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW. Semua kita kumpulkan. Iman kepada Allah, amalan yang paling afdal. Salat pada waktunya, amalan yang paling afdal. Berbakti pada orang tua, amalan yang paling afdal. Berjihad di jalan Allah, amalan yang paling afdal. Yaitu amalan yang paling utama. Jadi silahkan bagi yang memiliki kesungguhan dan peluang-peluang untuk beramal soleh, lakukanlah amalan-amal yang paling afdal tersebut. Nah, kemudian setelah itu Abu Dzar bertanya tentang budak. Maksudnya membebaskan budak yang paling afdal seperti apa? Yaitu membebaskan budak yang paling bernilai bagi pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Lalu kalau tidak mampu membebaskan budak, apa yang bisa dikerjakan? Abu Dzar
Bertanya seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Nah, ini yang butuh kita sedikit pahami. Di dalam sebagian riwayat, ya, dengan lafaz tu'inu dha'ian atau dha'ian. Tu'inu dha'ian, yaitu tusa'idul faqir, membantu orang fakir. Kalau dengan lafaz dha'ian, membantu orang fakir yang tidak memiliki apa-apa, kehilangan harta bendanya. Adapun sani'an, sani'an itu adalah orang yang sedang berbuat atau melakukan atau membuat sesuatu. Orang yang sedang membuat sesuatu yang dia jadikan sebagai keahlian di dalam mencari nafkah. Contoh, orang yang membuat kue, orang pengrajin alat-alat tertentu, buat kursi, ini namanya sani'an. Nah, Nabi SAW mengatakan, engkau bisa membantu orang yang sedang mengerjakan sesuatu tersebut. Ada penjelasan dari para ulama kita bahwa membantu orang yang semacam ini itu lebih baik daripada membantu orang yang tidak memiliki keahlian semacam tadi. Contoh, ada orang yang membuat kerajinan tangan tadi lalu butuh bantuan kita, maka kita bantu, daripada orang yang mungkin tidak butuh bantuan kita karena kedudukannya, karena ketenarannya, ya, dan itu lebih cenderung pada mungkin maaf cari muka. Tapi kalau orang yang memang dia sedang mengerjakan sesuatu lalu butuh bantuan, nah kita bantu, ini lebih baik. Atau autasna'u li akhraq. Nah, ini yang tadi kita jelaskan. Al-akhraq yaitu orang yang tidak pandai di dalam mengatur sesuatu. Nah, itu kita apa? Bantu dia, bantu untuk membuat sesuatu tersebut. Mungkin contoh yang mudah, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keahlian, lalu kita bimbing dia untuk bisa ahli dalam hal-hal tertentu, sehingga dia mungkin bisa mencari apa? Nafkah. Ya, orang yang tidak mampu untuk membuat sesuatu, lalu kita beri bantuan keahlian tertentu, maka ini diantara amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan ini adalah isyarat membantu orang-orang semacam ini lebih afdal daripada sekedar membantunya dari segi harta yang langsung habis mungkin. Sahih, kalau dia kelaparan kita bantu dengan makanan, betul. Tapi untuk terus-menerusnya kan nggak mungkin kita kasih makan terus sehingga dia mengharapkan belas kasih orang terus. Betul tidak? Berarti dia mengharapkan belas kasih orang terus. Bahkan nanti akan cenderung kepada kebiasaan minta-minta. Ini nggak baik. Maka kita bisa membantu orang dengan membantunya di dalam keahliannya. Kita bantu apa, misalkan dia butuh alat apa, saya punya keahlian ini tapi nggak punya modal untuk beli alat ini, nah itu kita bantu. Atau orang yang sama sekali nggak punya keahlian, ayo kita kursuskan sehingga dia memiliki keahlian yang dengan itu dia bisa mencari nafkah dengan cara yang normal. Nah itu lebih baik, ya, daripada kita asal membantu saja. Meskipun sekali lagi, kalau ada orang yang dalam kondisi kelaparan, ya jangan kita macam-macam, dalam artian kenapa kamu nggak belajar ini, kenapa kamu nggak punya itu dan lain sebagainya. Ini kondisinya kelaparan, ya kita bantu kasih makan. Cuman setelah itu kita bisa memberikan apa? Masukan. Kalau memang belum punya pekerjaan, ya kita bantu apa keahliannya. Kalau nggak punya keahlian, ya kita bantu untuk mengkursuskannya dan yang semisalnya.
Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kebaikan. Kalaupun tidak bisa, kita sendiri nggak punya keahlian, kita sendiri nggak bisa membantu dalam hal apa tadi itu, tenaga dan lain sebagainya, bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Maka yang pamungkas kata Nabi SAW, takuffu syarra. Pokoknya kamu nggak ganggu orang. Tahan dirimu dari berbuat buruk anin nas, kepada manusia. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Maka itu adalah sedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Dan ini yang dimaksud dengan ucapan Syekh Abdul Razak, seorang muslim itu minimalnya seperti ini. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang, jangan berbuat buruk. Kalau tidak bisa memberi manfaat pada orang, jangan merugikan orang. Kalau tidak bisa membuat orang bahagia, jangan membuat sedih orang. Itu yang paling minim. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, fa fi hada, di dalam hal ini dalilun, terdapat dalil ala annahu la aqalla minal imsaki anisyar, bahwa tidak ada yang paling minimal, tidak ada yang paling sedikit dari menahan diri dari keburukan, illam yahsul minal muslimi fi'lul khairi li ikhwanihil muslimin. Jika seorang muslim tidak bisa melakukan perbuatan baik kepada saudara-saudara muslim yang lain, wa taqdimul musa'adati lahum, dan tidak bisa membantu mereka. Kalau bisa itu baik, dan insya Allah banyak pintu-pintu kebaikan. Setidaknya kita tersenyum di hadapan orang lain, sudah dianggap sebagai apa? Sedekah. Membuat orang lain mungkin merasa nyaman dengan kita, atau kita memberi bantuan yang ringan, ya, atau kita bertutur kata lembut sehingga membuat orang lain nyaman, itu sudah baik. Kalaupun tidak bisa, setidaknya tidak mengganggu orang. Ini yang paling minimal. Wa man mana'a nafsahu an idza'il akharin, dan bagi siapa yang mencegah dirinya dari mengganggu orang lain, faqad tasaddaqa ala nafsih, maka dia telah bersedekah untuk dirinya sendiri. Lianna idza'al akharin, karena mengganggu orang lain, tadyiqun ala nafs, itu menyempitkan jiwa. Fa idza kaffa nafsahu an idza'il akharin, sehingga kalau dia menjaga atau menahan dirinya dari mengganggu orang lain, wasa'a ala nafsihi, maka dia telah melapangkan jiwanya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada isyarat orang yang suka mengganggu orang lain itu membuat sempit hatinya, membuat sempit jiwanya. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengganggu orang lain itu jiwanya lapang. Karena apa? Kalau kita perhatikan, orang yang suka mengganggu orang lain pasti ada, yaitu yang sakit di dalam dirinya, pasti ada penyakit di dalam dirinya, entah karena hasad, entah karena dengki. Pokoknya nggak suka sama orang itu. Bawaannya kalau ketemu orang itu pingin apa? Berkata kotor, ingin berbuat jahat. Ada apa? Penyakit hati. Nah, berarti hatinya sedang sakit, sedang sempit. Makanya dia apa? Mengganggu orang. Dia lampiaskan dengan mengganggu orang. Nah, sebaliknya orang yang tidak memiliki penyakit hati akan lapang jiwanya, sehingga tidak ada pikiran untuk mengganggu orang lain. Ngapain saya mengganggu orang lain? Jiwa saya baik-baik saja, hati saya tidak ada penyakitnya, ya. Wa wasa'a ala nafsihi wa rahimaha bi an kaffaha ala idza'il akharin. Jadi orang yang menahan diri dari mengganggu orang lain, dia telah melapangkan jiwanya dan telah menyayangi jiwanya
sehingga tidak mengganggu orang lain. Fa'afaha min tabi'atil adza wa awaqibihi, sehingga dia membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh gangguan dan akibat-akibat yang ada. Intinya tidak mengganggu orang lain itu menenteramkan jiwa, membuat jiwa lapang, membuat jiwa bebas dari berbagai macam pengaruh-pengaruh keburukan dan akibat-akibatnya. Jadi tidak apa meninggalkan masalah. Beda dengan apa mengganggu orang, pasti ada akibat yang didapatkan. Entah nanti orang itu akan balas dendam, atau kita merasa was-was, orang itu mungkin akan marah. Ya. Nah, ini mempersempit apa? Jiwa. Walihada, dan karenanya Abu Darda radhiyallahu anhu yaqulu linnas, mengatakan kepada manusia, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab. Kami lebih mengenal kalian dibandingkan dengan al-bayatirah. Al-bayatirah itu kurang lebih kalau sekarang dokter hewan. Bid-dawab dengan hewan. Ini bukan berarti beliau menyamakan manusia dengan apa? Hewan. Tapi Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu merasa beliau lebih paham terhadap manusia dibandingkan dengan dokter hewan terhadap hewan yang dia rawat, hewan yang dia obati. Faqad arafna khiyarakum min syirarikum, karena kami faham, kami tahu siapa orang-orang yang baik di antara kalian dan orang-orang yang buruk. Amma khiyarukum, adapun orang yang baik di antara kalian, alladzi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Ini hadis Nabi SAW. Tapi diungkapkan dengan bahasa lain oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Yaitu orang baik adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Wa amma syirarukum falladzi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu wa la yu'taku muharraruhu. Adapun orang-orang yang buruk di antara kalian itu orang yang tidak diharapkan kebaikannya, orang lain tidak merasa aman dari keburukannya, dan budak dipersulit kebebasannya. Naam. Wa mithlu hadza fil ma'na, dan semisal dengan ini atau semakna dengan ini hadisu Anas. Ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nas, dan sebaliknya ada di kalangan manusia mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair, penutup pintu kebaikan, ya, dan pembuka pintu keburukan. Dan ini dua karakter yang berlawanan. Persis seperti hadis yang tadi, sebaik-baik manusia yang diharapkan kebaikannya, seburuk-buruk manusia yang tidak diharapkan kebaikannya. Ya, di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan, dan sebaliknya ada juga penutup pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi, maka berbahagialah bagi siapa yang Allah jadikan dirinya sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya. Wa wailun, dan celakalah liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi, bagi siapapun yang Allah jadikan dia penutup atau pembuka pintu keburukan melalui tangannya. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembuka pintu kebaikan
dan lawannya pembuka pintu keburukan. Ini adalah dua hal yang saling bertentangan dan pasti ada dua-duanya di kalangan manusia. Maka tinggal kita melihat diri kita ada di posisi mana. Kita ngaca. Keberadaan kita di antara manusia ini banyak membuka pintu kebaikan, atau sebaliknya kita yang membuka pintu-pintu keburukan. Contoh yang paling mudah dalam masalah sholat. Kalau kita berada di teman-teman kita, keberadaan kita ini bisa membuat orang-orang itu rajin sholat atau tidak? Kita suka ngoyak-ngoyak orang, ayo sholat, waktunya sholat. Atau sebaliknya, kita yang gembosi. Apa gembosi? Gembosi. Apa gembosi? Apa gembosi? Ngendori waduh ayo. Sholatin kok ahilah. Apalagi dibuat candaan, sholat kan kedua, itu ya. Ya. Maksudnya rukun Islam yang kedua. Nanti sholatnya. Nah, kita lihat. Kalau kita berada di tengah kawan-kawan kita, kita ini menjadi pintu kebaikan atau sebaliknya, pembuka pintu kebaikan atau pembuka pintu keburukan. Kalau ada kemaksiatan kita halang-halangi, jangan ke sana. Enggak baik tempat itu. Atau sebaliknya, merek. Nah ini, kita lihat posisi kita ada di mana. Maka Nabi SAW mengingatkan, berbahagialah, beruntunglah kalau Anda ada pada posisi pembuka pintu kebaikan. Jadi keberadaan Anda itu memberi kebaikan bagi manusia. Dan sebaliknya, waspada, celaka kalau kita justru menjadi pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan. Sudah adzan ya? Baik, bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa manusia itu ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan sebaliknya menjadi penutup pintu kebaikan. Ini pembahasan yang sangat panjang, dan alhamdulillah di masjid ini pernah kita bahas tuntas itu, tapi dulu belum ada dokumentasinya kalau nggak salah. Berapa tahun yang lalu ya? 2018an mungkin. Juga sama kitab atau risalah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Judulnya Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana agar Anda bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Ya, ada kurang lebih belasan tips, poin-poin yang beliau sampaikan agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Itu di antara pembahasan yang sangat penting ya. Jadi kita bisa setidaknya berusaha, kalau kita berada di antara masyarakat secara umum atau berada di antara ikhwan-ikhwan sesama teman-teman pengajian, itu menjadi pembuka pintu kebaikan bagi mereka. Dan apa keutamaannya? Di antara keutamaan yang jelas adalah kita akan mendapatkan pahala dari amal kebaikan tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, ia akan mendapat pahala seperti yang mengamalkannya. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sunnah yang baik, contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala kebaikan itu dan pahala orang yang mengikutinya
tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Jadi di antara cara kita untuk meraih banyak pahala, berilah contoh-contoh kebaikan pada manusia. Kalau ada orang yang mengikuti kebaikan kita, maka kita akan mendapatkan pahala tanpa mengamalkannya. Kita dapat pahala dari amalan kita sendiri dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ini menjadi motivasi bagi kita. Jadilah pembuka pintu kebaikan. Jangan sebaliknya menjadi penutup pintu kebaikan, pembuka pintu keburukan. Wallahu ta'ala alam shawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya pembahasan tentang hadis ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan atau disampaikan, silakan. Amin. Bagaimana misalnya kalau ada orang yang mengingatkan bahwa kita itu berbuat salah, namun juga dengan menanyakan ini siapa yang melakukan? Lalu misalnya saya nih yang melakukan, lalu saya pengen ngaku misalnya saya yang salah, tapi kemudian kalau orangnya itu mencecar kita, kamu ini gak bener. Itu satu, bagaimana, lalu dua, lebih baik kita menyikapi hal ini seperti apa? Sebentar ya, ini pertanyaan yang sangat detail gitu ya. Kalau kita berbuat salah, lalu ada orang yang menegur sekaligus menanyakan siapa yang melakukan, lalu kita mengakui, kok malah diomeli. Pertanyaannya, apa sikap kita? Sabar. Terlepas dari dia mungkin menyakiti hati kita, mungkin kita dapat pahala kalau mau bersabar. Ya, karena apa? Dia mencela kita, mencaci kita, bahasanya udah offset gitu ya. Menegur, kemudian dinasihati, itu harusnya sudah selesai kan gitu. Tanpa perlu dicaci maki, tanpa perlu mungkin diumpat dan lain sebagainya. Itu sudah berlebihan. Ya. Nah, kita bagaimana kalau diperlakukan seperti itu? Ya sudah, sabar. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Kita ambil sisi positif, kita ditegur, kita akui, lalu kita introspeksi diri. Adapun keburukan dia kepada kita, ya semoga dengan kesabaran itu menjadi pahala. Ya. Mungkin juga Ustaz, misalnya kalau orang itu menegur lagi, lalu menanyakan ini siapa yang melakukan, dengan mengetahui kalau dia itu bakal ngomel lagi, lebih baik kita ngaku atau nggak ngaku aja Ustaz? Kalau seandainya dalam kondisi atau di lain kesempatan tanya lagi, ini siapa yang melakukan? Terus kita tahu kalau kita ngaku diomeli lagi, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita mengatakan bukan saya, dusta, tidak boleh. Tapi kalau kita tidak mengatakan apa-apa, kira-kira bagaimana? Tambah diomeli enggak? Siapa yang melakukan ini? Kita diam. Siapa? Diam. Kira-kira bagaimana? Kalau saya sendiri nggak tahu Ustaz. Perlu dicoba. Jangan dusta. Yang penting jangan dusta. Ya, coba dirasakan gitu. Kalau tambah marah ya mending ngaku. Ya. Mending ngaku. Karena meminimalisir masalah. Artinya gini, kalau dengan kita mengaku dia tambah menjadi-jadi, bahkan mungkin keluar kebun binatang, kasihan juga kan? Dia telah mengatakan kata-kata kotor dan sudah istilahnya ya naudzubillah min dzalik, didengar orang lain gak enak, mungkin ditiru karyawan lain. Tapi kalau dengan kita diam tanpa mengatakan siapa pelakunya, dia cuma ngomel-ngomel tanpa melampiaskan itu kepada orang tertentu, mungkin saja kan gitu.
Kate ngamuk nang sapa gak ono sing ngaku iki. Paling gremeng dhewe. Tapi enggak ada apa langsung menuju ancane. Ya keluar kebun binatang tadi. Maka wallahu a'lam bishawab mending diam tanpa perlu mengaku. Yang penting kita enggak dusta. Kamu ya pelakunya. Diam. Enggak ngaku. Gitu ya. Tapi dia enggak ngumpat. Tidak berkata-kata buruk, cuman kamu ya. Kita diam saja. Kalau itu bisa meminimalisir dia tidak mengatakan kata-kata kotor, ya seperti itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau kita nggak ngaku justru menjadi-jadi, ya mending ngaku, karena kita meminimalisir madarat yang ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Cukup ya? Baik, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.